Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini Kamis tanggal 3 Desember 2020 akan dilaksanakan sidang perkara pemerkosaan. Majelis Hakim memasuki ruangan sidang. Hadirin mohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para hadirin peserta sidang. Pada hari ini akan dilaksanakan sidang perkara pemerkosaan atas nama terdakwa Eko Pratama Sinaga. Untuk itu diingatkan kembali kepada seluruh peserta sidang untuk menonaktifkan segala alat komunikasi dan tidak melakukan hal-hal yang dapat mengganggu jalannya persidangan. Baik, demi kelancaran persidangan ini ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa. Silakan. Berdoa selesai. Penuntut umum, sidang siap dimulai? Siap, Yang Mulia. Baik. Penasihat hukum, apakah kamu siap? Siap, Yang Mulia. Sidang perkara pemerkosaan nomor PDM garis 133 garis miring Batam garis miring 12 garis miring 2020 Kejaksaan Negeri Batam Kepulauan Riau pada hari ini Kamis 3 Desember 2020 atas nama Eko Pratama Sinaga dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Penuntut umum panggil dan hadapkan terdakwa ke ruang sidang. Petugas, hadapkan terdakwa ke ruang sidang. Siap. Saudara terdakwa, apakah Anda sehat? Sehat, Yang Mulia. Apakah siap mengikuti sidang pada hari ini? Siap, Yang Mulia. Siapa nama lengkap Anda? Eko Pratama Sinaga, Berapa umur saudara? 20 tahun. Tempat tanggal lahir? Tanjung Batu, 28 Mei 2000. Jenis kelamin? Laki-laki, Pekerjaan saudara? mahasiswa, Alamat lengkap saudara? perumahan Garden Point 2 Blok D. Agama Kota. saudara? Udah, Kebangsaan saudara? Indonesia. Baik. Apakah dalam persidangan ini saudara didampingi oleh penasihat hukum saudara? Iya, Yang Mulia. Sudah menyelesaikan surat kuasa? Sudah, Yang Mulia. Mohon surat kuasa ditunjukkan kepada majelis hakim. Izin share screen, Yang Mulia. Apakah sudah ada, Yang Mulia? Baik, sudah. Surat kuasa yang bertanda tangan di bawah ini, Eko Pratama Sinaga, tempat garis miring tanggal lahir Tanjung Batu, 20 Mei tahun 2000. Jenis kelamin laki-laki, pekerjaan mahasiswa, warga negara Indonesia, pendidikan SMA, tamat, agama Buddha, tempat tinggal, perumahan Garden Point 2 Blok D, Kecamatan Batam, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama sendiri, selanjutnya disebut sebagai pemberi kuasa. Pemberi kuasa dalam hal ini memilih domisili hukum tetap di kantor kuasa tersebut di bawah ini dengan memberi kuasa penuh kepada Kelvin Risandi SHMH. Advokat dan penasihat hukum pada kantor advokat pengacara Kelvin Risandi SHMH beralamat di Jalan Tanjung Buntung nomor 9 dan 10 Kecamatan Bengkong, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Dalam hal ini dapat bertindak secara bersama-sama atau sendiri-sendiri untuk selanjutnya sebagai penerima kuasa. Khusus, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa mendampingi sebagai penasihat hukum pemberi kuasa guna untuk mengurus permasalahan hukum pemberi kuasa selaku terdakwa di Pengadilan Negeri Batam berdasarkan register nomor PDM strip 133 garis miring BTM garis miring 12 garis miring 2020
yang diduga melakukan tindak pemerkosaan sebagai dimaksud dalam pasal 285 KUHP tentang pemerkosaan. Selanjutnya, penerima kuasa diberi hak sepenuhnya menghadapi pejabat-pejabat kejaksaan, hakim di semua tingkatan pengadilan, pejabat di semua instansi pemerintah sipil, militer ataupun swasta lainnya, membuat surat-surat dan menandatanganinya, menghadiri persidangan di Pengadilan Negeri Batam, mengajukan semua alat bukti berupa surat-surat dan alat bukti lainnya, saksi-saksi menerima atau menolak semua alat bukti berupa surat-surat dan bukti lainnya dari pihak lawan, mengajukan kesimpulan-kesimpulan, membuat eksepsi, membuat nota pembelaan atau pledoi. Tegasnya kepada penerima kuasa diberikan hak penuh untuk melakukan upaya hukum apa saja sepanjang bersesuaian dengan maksud pemberi kuasa. Surat kuasa ini diberikan dengan hak substitusi dan hak retensi. Karena itu pembatalan sepihak sebagai pelanggaran hukum. Sudah, Yang Mulia. Baik. Apakah penuntut umum sudah memeriksa? Sudah, Yang Mulia. Diberitahukan kepada seluruh peserta sidang bahwa agenda sidang hari ini adalah pembacaan surat dakwaan oleh penuntut umum. Penuntut umum sudah siap dengan surat dakwaan? Sudah, Yang Mulia. Apakah saudara terdakwa sebelumnya sudah menerima salinan dakwaan penuntut umum? Sudah, Yang Mulia. Baik, tetap diingatkan kembali kepada saudara untuk memperhatikan dakwaan yang akan dibacakan karena pada saat nanti saudara memiliki hak untuk menanggapinya. Begitu pula dengan penasihat hukum. Saudara-saudara mengerti? Mengerti, Yang Mulia. Mengerti, Yang Mulia. Penuntut umum, silakan dengan dakwaan saudara. Terima kasih, Yang Mulia. Izin share screen. Silakan. Apakah sudah terlihat, Yang Mulia? Sudah. Surat dakwaan nomor registrasi perkara PDM strip 133 atau Batam atau 12 atau 2020. Identitas terdakwa, nama lengkap Eko Pratama Sinaga, tempat lahir Tanjung Batu, umur atau tanggal lahir 20 tahun, 28 Mei 2000. Jenis kelamin laki-laki. Jadi Serius, Sri. Terus loh, Sri. dia nggak tahu, makanya aku tadi bingung. Garis miring. Di-cut aja nanti, cut aja. Mulai dari Sri lagi dari awal nih kita cut aja nggak sih? Iya, iya. Oke, langsung surat dakwaan ya. Ulang-ulang. Surat dakwaan nih, weh. Surat dakwaan. Nomor registrasi perkara PDM strip 33 garis miring Batam garis miring 12 garis miring 2020. Identitas terdakwa. Nama lengkap Eko Pratama Sinaga, tempat lahir Tanjung Batu, umur atau tanggal lahir 20 tahun, garis miring 28 Mei 2000. Jenis kelamin laki-laki, kebangsaan atau kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Perumahan Garden Point 2, Blok D, agama Buddha, pekerjaan mahasiswa, pendidikan SMA. Penahanan, penyidik, Rutan tanggal 8 September 2020 sampai dengan 27 September 2020. Perpanjang PU, Rutan tanggal 28 September 2020 sampai dengan 6 November 2020. Jaksa penuntut umum, Rutan tanggal 6 November 2020 sampai dengan 30 November 2020. Dakwaan bahwa terdakwa Eko Pratama Sinaga pada hari Senin tanggal 7 September 2020 sekitar pukul 22 WIB atau pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020 bertempat di Tiban sekitar Sungai Ladi atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, tanpa mendapat izin dengan sengaja melakukan tindak pencabulan atau tindak pemerkosaan atau dengan sengaja turut serta melakukan tindakan seperti itu,
tanpa mempersoalkan apakah untuk menggunakan kesempatan itu diadakan atau tidak diadakan suatu persyaratan, atau apakah untuk itu telah dipenuhi sesuatu tata cara. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut. Berawal dari terdakwa dan korban sudah saling mengenal satu sama lain sejak SMA, sang terdakwa atau dikenal sebagai Eko Pratama Sinaga mempunyai rasa suka terhadap korban atau dikenal sebagai Karin mulai sejak SMA. Namun korban tidak pernah mau menghiraukan dan selalu menolak ajakan terdakwa untuk berkencan. Kemudian, seiring berjalannya waktu, terdakwa dan korban kuliah di tempat yang berbeda, yaitu terdakwa berkuliah di Universitas Putra Batam dan Karin selaku korban berkuliah di Universitas Internasional Batam. Suatu hari, tepatnya Senin 24 Agustus 2020, sekitar jam 1 waktu Indonesia Barat, saat korban sedang menunggu temannya untuk kerja kelompoknya di suatu mal bertempat di Grand Mall Batam yang beralamat di Jalan Pembangunan Batu Selicin, Kecamatan Lubuk Baja, terdakwa melihat korban di tempat tersebut, kemudian terdakwa menyapa dan meminta nomor telepon korban, namun pada saat itu Karin selaku korban menolak untuk memberikan nomor telepon kepada terdakwa dan mengajukan terdakwa, tetapi terdakwa selalu mengikuti Karin selaku korban, yang membuat Karin risih dan akhirnya Karin memilih untuk memberi nomornya kepada Eko Pratama Sinaga. Sehingga semenjak kejadian itu, terdakwa Eko Pratama Sinaga mulai sering mengirim pesan dan tak jarang juga menelepon. Pada akhirnya, Karin mulai merasa risih karena terus diteror. 2 minggu setelah kejadian tersebut, tepatnya Senin 7 September 2020, korban yang baru selesai kuliah, tepatnya di Universitas Internasional Batam, Jalan Gajah Mada, Baloi, Permai, Kecamatan Sekupang, pada jam 21.30 di mana pada saat itu Karin sedang berjalan kaki menuju kos yang berlokasi di perumahan Taman Kota Mas, Blok C6 nomor 9. Pada saat itu, kebetulan terdakwa yang sedang menyetir melewati daerah kampus Karin, melihat Karin yang sedang berjalan di tempat gelap gulita sendirian. Kemudian, terdakwa menghentikan mobilnya bermerek Avanza berwarna hitam dengan plat BP 1234ES dan mengajak korban untuk memberikan tumpangan kepada korban. Namun, Karin selaku korban dengan tegas menolak ajakan Eko selaku terdakwa sehingga terdakwa merasa marah dan mengeluarkan benda tajam berupa pisau kecil berukuran 5 cm untuk memaksa korban untuk masuk ke dalam mobil bermerek Avanza berwarna hitam dengan plat BP 1234ES. Karena merasa terancam, korban pun menuruti kemauan terdakwa. Asep selaku saksi kebetulan juga melewati jalan tersebut untuk menuju ke mobilnya dan secara tidak sengaja melihat Karin sedang berbincang dengan seseorang. Namun pada saat itu Asep tidak menyadari bahwa korban dalam keadaan bahaya. Asep selaku saksi mengira Karin sedang berbincang dengan temannya dan langsung masuk ke dalam mobil dan meninggalkan area tersebut. Lalu sesaat dalam perjalanan, Eko selaku terdakwa mulai mengancam Karin selaku korban jika dia kabur, dia akan membunuhnya. Bahwa dengan atau oleh karena Eko selaku korban ingin membuat Karin menjadi miliknya seutuhnya, maka terdakwa membawa Karin ke daerah Tiban sekitar Sungai Ladi atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, di mana daerah tersebut memang terkenal sepi dan gelap, dan di saat itulah Eko selaku terdakwa memberhentikan mobilnya bermerek Avanza berwarna hitam dengan plat BP 1234ES tepatnya di sepanjang jembatan dan membekap mulut korban dengan kain. Kemudian melakukan secara paksa tindakan pemerkosaan kepada Karin selaku korban di dalam mobil dan merobek baju Karin selaku korban secara brutal. Dan di saat itulah Eko selaku terdakwa mulai melakukan tindakan pemerkosaan tersebut. Bahwa dan atau setelah kejadian tepatnya pada pukul 23.30 waktu Indonesia Barat, Eko selaku terdakwa mengantar Karin selaku korban ke kediamannya dan setelah itu terdakwa pergi meninggalkannya. Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 280 KUHP tentang pemerkosaan. Batam 6 November 2020. Sekian yang mulia. Baik. Saudara terdakwa mengerti dengan surat dakwaan yang telah dibacakan? Mengerti yang mulia. Apakah ada tanggapan mengenai surat yang dibacakan? Sepenuhnya saya serahkan kepada penasihat hukum saya, yang mulia.
Bagaimana penasihat hukum? Iya, Yang Mulia. Kami akan mengajukan nota keberatan atau eksepsi dari surat dakwaan dari jaksa penuntut umum. Silahkan. Izin share screen, Yang Mulia. Baik. Apakah sudah terlihat, Yang Mulia? Sudah, silakan dibacakan. Nota keberatan eksepsi dalam perkara pidana nomor 133 garis miring BTM garis miring 20 2020 garis miring PN titik IND atas surat dakwaan jaksa penuntut umum nomor register perkara titik 2 PDM strip 133 garis miring BTM garis miring 2020 atas nama terdakwa Eko Pratama Sinaga diajukan oleh penasihat hukum Kelvin Risandi SHMH disampaikan pada sidang pengadilan Batam hari Kamis tanggal 3 Desember 2020. Didakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan pasal 285 KUHP. 1. Pendahuluan. Majelis Hakim yang terhormat, Saudara Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati, Saudara terdakwa dan hadirin yang kami hormati serta sidang yang kami muliakan. Terlebih dahulu perkenalkan saya selaku penasihat hukum terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 November 2020 bertindak untuk dan atas nama terdakwa Eko Pratama Sinaga. Pada kesempatan ini kami memanjatkan segala puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa dengan ini kami selaku penasihat hukum terdakwa menyampaikan terima kasih kepada Majelis Hakim atas kesempatan yang diberikan untuk mengajukan nota keberatan eksepsi terhadap surat dakwaan penuntut umum dalam perkara atas nama Eko Pratama Sinaga. Eksepsi ini kami sampaikan dengan pertimbangan bahwa ada hal-hal yang prinsipal yang perlu kami sampaikan berkaitan demi tegaknya hukum, kebenaran dan keadilan dan demi memastikan terpenuhinya keadilan yang menjadi hak asasi manusia sebagaimana tercantum dalam pasal 7 Deklarasi Universal HAM atau DUHAM. Pengajuan eksepsi atau keberatan ini kami didasarkan pada hak terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 156 ayat 1 KUHP yang mengatur sebagai berikut. Dalam hal terdakwa atau penasihat hukum mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkara atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan. Maka setelah diberi kesempatan oleh jaksa penuntut umum untuk menyatakan pendapatnya, hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan. Pengajuan eksepsi ini yang kami buat ini sama sekali tidak mengurangi rasa hormat kami kepada jaksa penuntut umum yang sedang melaksanakan fungsi dan juga pekerjaannya. Serta juga pengajuan eksepsi ini tidak semata-mata mencari kesalahan dari dakwaan jaksa penuntut umum ataupun menyanggah secara a priori dari materi maupun formal dakwaan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum. Namun ada hal yang sangat fundamental untuk dapat diketahui majelis hakim dan saudara jaksa penuntut umum demi tegaknya keadilan sebagaimana semboyan yang selalu kita junjung bersama selaku penegak hukum, yakni Fiat Justitia Ruat Cailum. Dan juga pengajuan eksepsi ini bukan untuk memperlambat jalannya proses peradilan ini sebagaimana disebutkan dalam asas trilogi peradilan. Namun sebagaimana disebutkan di atas bahwa pembuatan dari eksepsi ini mempunyai makna serta tujuan sebagai penyeimbang dari surat dakwaan yang disusun dan dibacakan dalam sidang. Kami selaku penasihat hukum terdakwa percaya bahwa majelis hakim akan mempertimbangkan dan mencermati segala masalah hukum tersebut. Sehingga dalam keberatan ini kami mencoba untuk menggugah hati nurani majelis hakim agar tidak semata-mata melihat permasalahan ini
dari kacamata atau sudut pandang yuridis atau hukum positif yang ada semata, namun menekankan nilai-nilai keadilan yang dalam masyarakat yang tentunya dapat meringankan hukuman terdakwa. Dalam hal ini, maka penuntut umum selaku penyusun surat dakwaan harus mengetahui dan memahami benar kronologi peristiwa yang menjadi fakta dakwaan. Apakah sudah cukup berdasarkan untuk dapat dilanjutkan ke tahap pengadilan, ataukah fakta tersebut tidak seharusnya diteruskan karena memang secara material bukan merupakan tindak pidana. Salah satu fungsi hukum adalah menjamin agar tugas negara untuk menjamin kesejahteraan rakyat biar terlaksana dengan baik dan mewujudkan keadilan yang seadil-adilnya. Dan hukum menjadi panglima untuk mewujudkan sebuah kebenaran dan keadilan. Melalui uraian ini, kami mengajak majelis hakim yang terhormat dan jaksa penuntut umum bisa melihat permasalahan secara menyeluruh atau komprehensif dan tidak buru-buru serta bijak agar dapat sepenuhnya menilai ulang Sukandi alias skip aja kalau enggak. Ini salah, Pak. Belum diubah, Pak. Sama Dari dalam hal ini kok baca dari Iya. banyak. Nanti cropnya dari dalam hal ini. dalam hal ini. Mana jadi dalam hal ini? Mana cok dalam hal ini? Paling atas dalam hal ini maka Aduh, mataku sakit, cok. Lihat ini. Cerah. Mana? kedip-kedip sedikit. Yalah. Oke, mulai 1, 2, 3. Dalam hal ini, maka penuntut umum selaku penyusun surat dakwaan harus mengetahui dan memahami benar kronologi peristiwa yang menjadi fakta dakwaan. Apakah sudah cukup berdasar untuk dapat dilanjutkan ke tahap pengadilan? Ataukah fakta tersebut tidak seharusnya diteruskan karena memang secara material bukan merupakan tindak pidana? Salah satu fungsi hukum adalah menjamin agar tugas negara untuk menjamin kesejahteraan rakyat bisa terlaksana dengan baik dan mewujudkan keadilan yang seadil-adilnya. Dan hukum menjadi panglima untuk mewujudkan sebuah kebenaran dan keadilan. Melalui uraian ini kami mengajak majelis hakim yang terhormat dan jaksa penuntut umum bisa melihat permasalahan secara menyeluruh dan tidak buru-buru serta bijak agar dapat sepenuhnya menilai ulang Eko Pratama Sinaga sebagai terdakwa dalam perkara ini, dan kami selaku kuasa hukum juga memohon kepada majelis hakim dalam perkara ini untuk memberikan keadilan hukum yang seadil-adilnya. 2. Keberatan terhadap surat dakwaan jaksa penuntut umum. Majelis hakim yang terhormat, jaksa penuntut umum yang kami hormati, terdakwa serta hadirin sidang yang kami hormati, serta sidang yang kami muliakan. Berdasarkan surat dakwaan yang disusun oleh jaksa penuntut umum, maka menurut kami ada beberapa hal yang perlu ditanggapi secara seksama, mengingat di dalam surat dakwaan tersebut terdapat berbagai kejanggalan dan ketidakjelasan yang menyebabkan kami mengajukan keberatan. Berdasarkan uraian di atas, kami selaku penasihat hukum terdakwa ingin mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan yang telah didakwakan oleh jaksa penuntut umum dengan alasan sebagai berikut. 3. Pemeriksaan yang cacat hukum. Bahwa berdasarkan pasal 58 KUHP, terdakwa berhak didampingi penasihat hukum pada waktu dan di setiap tingkatan pemeriksaan. Pasal 27 ayat 2 huruf A Peraturan Kapolri nomor 8 tahun 2009 berbunyi, dalam melakukan pemeriksaan terhadap saksi, tersangka atau terperiksa, petugas dilarang memeriksa saksi, tersangka atau terperiksa sebelum didampingi oleh penasihat hukumnya, kecuali atas persetujuan yang diperiksa. Maaf yang mulia. Namun apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian
dan kejaksaan justru melakukan hal yang berbeda karena pada semua tingkat pemeriksaan yang harus didampingi oleh penasihat hukum justru tidak dilakukan oleh terdakwa, yang artinya bahwa pada semua tingkat pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan kejaksaan adalah pemeriksaan yang tidak berdasarkan hukum dan hukum acara di dalam KUHP. Sebagaimana diatur dalam pasal 58 KUHP, karena itu kami menilai pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksaan yang tidak sah atau pemeriksaan yang cacat hukum. Yang keempat, surat dakwaan obscure libel atau dakwaan kabur. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 143 ayat 2 huruf B dan ayat 3 KUHP diatur surat dakwaan jaksa penuntut umum harusnya memenuhi syarat antara lain: A. Syarat formal yaitu bahwa surat dakwaan harus menyebutkan identitas lengkap terdakwa atau tersangka serta bahwa surat dakwaan harus diberi tanggal dan ditandatangani oleh jaksa penuntut umum. B. Surat material, bahwa surat dakwaan harus memuat dan menyebutkan waktu, tempat delik dilakukan. Kemudian surat dakwaan harusnya disusun secara cermat, jelas dan lengkap tentang tindak pidana yang didakwakan. C. Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 huruf B batal demi hukum. Dalam eksepsi kami ini yang kami ajukan keberatan adalah menyangkut isi surat dakwaan jaksa penuntut umum. Oleh karena itu berkaitan dengan persyaratan material sebagaimana diharuskan pasal 143 ayat 2 huruf B dan ayat 3 KUHP, khususnya yang mensyaratkan bahwa dakwaan haruslah disusun secara cermat, jelas dan lengkap tentang tindak pidana yang didakwakan. Berkenan dengan maksud ketentuan pasal 143 ayat 2 huruf B dan ayat 3 KUHP, maka diperkenankan kami menyampaikan nota keberatan dan eksepsi. Karena jaksa penuntut umum kami anggap tidak cermat, jelas dan lengkap dalam membuat surat dakwaan karena jaksa penuntut umum tidak mengurai kronologis peristiwa hukum yang sebenarnya. 1. Bahwa surat dakwaan jaksa penuntut umum menyatakan bahwa terdakwa telah melakukan tindakan pengancaman pembunuhan menggunakan senjata tajam dan melakukan pemerkosaan. Namun pelanggaran hukum yang dinyatakan oleh jaksa penuntut umum adalah hanya pasal 285 mengenai pemerkosaan. 2. Bahwa sebagaimana yang diuraikan oleh jaksa penuntut umum di dalam surat dakwaan bahwa tindakan pidana pemerkosaan dilakukan oleh Eko Pratama Sinaga tidak disertai modus yang jelas. Bahwa surat dakwaan juga disusun berdasarkan asumsi dengan sebagai contoh menuduh Eko Pratama Sinaga menyimpan rasa dendam dan dengan penafsiran yang lemah dan melakukan kesimpulan terhadap kronologis yang tidak didasari fakta. Nomor 3, bahwa keterangan saudara Eko Pratama Sinaga tidak pertimbangkan sebagai salah satu dasar dakwaan, menyebabkan dakwaan hanya sepihak dan tidak menutupi kemungkinan persetubuhan antara saudara Eko Pratama Sinaga dan Karin didasari oleh perasaan suka sama suka. Oleh karena itu kami menilai surat dakwaan tersebut dikategorikan sebagai dakwaan yang bersifat kabur dan tidak jelas. Berdasarkan berbagai fakta yang telah kami uraikan di atas, maka kami penasihat hukum terdakwa Eko Pratama Sinaga menyimpulkan bahwa nota pembelaan dan eksepsi penasihat hukum adalah permohonan berdasarkan fakta dan kebenaran, dan kami penasihat hukum terdakwa mohon kepada majelis hakim yang terhormat untuk mengambil putusan sebagai berikut. 1. Menerima keberatan atau eksepsi dari penasihat hukum Eko Pratama Sinaga. 2. Menyatakan surat dakwaan penuntut umum nomor register perkara PDM strip 133 /BTM/2020 sebagai dakwaan yang dinyatakan batal demi hukum atau harus dibatalkan
atau setidak-tidaknya tidak diterima. 3. Memulihkan harkat, martabat, dan nama baik Eko Pratamasinaga. 4. Membebankan biaya perkara kepada negara. Atau jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. Demikian nota keberatan dan eksepsi kami bacakan dan diserahkan kepada majelis hakim pada hari Kamis 3 Desember 2020 di Pengadilan Negeri Batam. Hormat kami, penasihat hukum Kevin Desandi, SHMH. Terima kasih Yang Mulia atas waktunya. Baik. Apakah penuntut umum akan menanggapi eksepsi berikut? Menanggapi nota keberatan dari penasihat hukum terdakwa, kami berpendapat bahwa surat dakwaan kami sudah memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 143 KUHP mengenai syarat sahnya penyusunan surat dakwaan. Oleh karena itu, kami tetap pada dakwaan kami majelis hakim. Baik, berdasarkan hasil musyawarah majelis hakim, eksepsi ditolak karena pertimbangan materi eksepsi adalah sudah materi perkara. Sidang akan dilanjutkan dengan pembuktian oleh penuntut umum. Bagaimana penuntut umum, sudah siap dengan alat-alat bukti saudara? Karena alat-alat bukti belum siap untuk kami hadirkan, maka kami meminta kepada majelis hakim untuk menunda dan melanjutkan sidang 7 hari ke depan. Baik, bagaimana penasihat hukum, apakah Anda terima? Kami menerimanya Yang Mulia. Baik, sidang akan dilanjutkan 7 hari ke depan, yaitu hari Kamis tanggal 10 Desember 2020, dengan agenda sidang pembuktian. Untuk itu diingatkan kembali kepada penuntut umum untuk hadir dan menghadap terdakwa pada sidang berikut. Begitu pula dengan penasihat hukum. Pemberitahuan ini merupakan panggilan resmi dan tidak untuk dipanggil kembali. Sidang hari ini dinyatakan ditutup. Majelis hakim meninggalkan ruangan sidang. Hadirin mohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini, Kamis tanggal 10 Desember 2020 akan dilaksanakan sidang perkara pemerkosaan nomor PDM garis 133 garis miring PTM garis miring 12 garis miring 2020. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, hadirin peserta sidang. Pada hari ini, sidang akan dilaksanakan perkara pemerkosaan atas nama terdakwa Eko Pratamasinaga. Untuk itu diingatkan kepada seluruh peserta sidang untuk menonaktifkan segala alat komunikasi dan tidak melakukan hal-hal yang dapat mengganggu jalannya persidangan. Baik, sebelumnya, demi kelancaran persidangan, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, silakan. Berdoa selesai. Penuntut umum, sidang siap dimulai. Siap, Yang Mulia. Penasihat hukum, siap. Siap Yang Mulia. Baik, saudara ahli, apakah Anda dalam keadaan sehat? Sehat Yang Mulia. Siap mengikuti sidang hari ini? Siap Yang Mulia. Baik, saudara Muhammad Fikri, di mana tempat tanggal lahir saudara? Batam 11 Oktober 1992 Yang Mulia.
Berapa umur Anda? 28 tahun. Pekerjaan? Dokter spesialis kebidanan dan penyakit kandungan. Jenis kelamin? Laki-laki yang mulia. Alamat saudara? Bengkong Brinton, Batam yang mulia. Agama? Islam. Kebangsaan? Indonesia yang mulia. Apakah saudara mengenal terdakwa? Saya tidak mengenal terdakwa yang mulia. Apakah saudara mempunyai hubungan saudara atau semendah? Tidak ada yang mulia. Baik, saudara ahli, sebelum memberikan keterangan terlebih dahulu, saudara akan disumpah. Bersedia untuk disumpah? Saya bersedia yang mulia. Saudara ahli, ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah. Demi Allah, saya bersumpah. Sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Dan tidak lain dari apa yang sebenarnya. Dan tidak lain dari apa yang sebenarnya. Sesuai dengan disiplin ilmu yang saya miliki dan kuasai. Sesuai dengan disiplin ilmu dan disiplin yang saya kuasai. Baik, saudara ahli telah disumpah. Sumpah tersebut mengandung arti bahwa saudara harus memberikan keterangan yang sebenar-benarnya sesuai dengan disiplin ilmu yang saudara miliki dan kuasai. Sumpah tersebut tidak hanya mengandung arti pertanggungjawaban kepada hukum, namun juga kepada Tuhan, dan apabila saudara terbukti memberikan keterangan palsu, maka saudara dapat diancam sanksi pidana yang diatur dalam pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Saudara mengerti? Siap, mengerti yang mulia. Baik, saudara ahli, apa kesaksian yang akan Anda berikan? Mohon izin yang mulia, saya merupakan dokter yang memeriksakan kondisi rahim saudari Karin atas kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh saudara Eko Pratama Sinaga yang mulia. Benar, pada saat itu Karin datang ke praktek saya dengan kondisi menangis dan terisak-isak yang mulia. Setelah diperiksa, memang terdapat cairan sperma milik saudara Eko yang telah kami uji forensik di lab yang mulia. Dan benar, cairan itu juga ditemukan di mobil milik Eko Pratama Sinaga yang mulia. Juga terdapat di baju yang dikenakan oleh Karin, serta di rongga rahim Karin karena beliau langsung datang ke praktek dokter saya yang mulia. Baik. Apakah Anda siap untuk hadir kembali dalam persidangan berikutnya jika keterangan Anda dibutuhkan lagi? Saya siap yang mulia. Baik, terima kasih. Penuntut umum, apakah ada saksi berikutnya? Tidak ada yang mulia. Karena tahap pembuktian oleh penuntut umum telah selesai. Baik, penuntut umum, apakah ada saksi berikutnya? Tidak ada yang mulia. Izin yang mulia, saya ingin menanyakan kesaksian terdakwa. Baik, permintaan diterima. Silakan. Terima kasih yang mulia. Terdakwa Eko Pratama Sinaga. Apakah benar terdakwa Eko sudah saling mengenal dengan korban sejak di bangku SMA? Benar. Apakah benar terdakwa Eko bertemu dengan korban di Grand Mall Batam pada tanggal 2 November sekitar pukul 1 waktu Indonesia Barat? Benar. Apakah benar terdakwa Eko meminta nomor korban dan korban menolak untuk memberikan nomor teleponnya? Benar. Apakah benar terdakwa Eko mengikuti korban sampai korban akhirnya memberikan nomor teleponnya? Benar. Apakah benar terdakwa memberikan tumpangan pada korban pada tanggal 16 November pukul 21.30 waktu Indonesia Barat dengan menggunakan mobil bermerek Avanza plat nomor 1234 ES? Benar. Apakah benar terdakwa mengancam korban dengan menggunakan pisau berukuran 5 cm karena korban menolak untuk diberikan tumpangan? Tidak. Apakah benar terdakwa membawa korban ke daerah Tiban di sekitar Sungai Ladi? Ya. Apakah benar terdakwa memberhentikan mobil bermerek Avanza dengan plat
plat mobil 1234 ES di sepanjang jalan dan langsung melakukan hubungan seksual ini tanpa adanya paksaan. Benar. Oke, kesaksian sudah selesai. Terima kasih Yang Mulia. Baik, sidang akan dilanjutkan dengan tahap penuntutan. Penuntut umum sudah siap dengan tuntutan saudara? Penuntut umum, apakah sudah siap dengan tuntutan saudara? Sudah Yang Mulia. Baik. Tetap diingatkan kepada saudara terdakwa untuk memperhatikan tuntutan yang akan dibacakan, karena pada saatnya nanti saudara memiliki hak untuk menanggapinya. Begitu pula dengan penasihat hukum, saudara-saudara mengerti? Mengerti Yang Mulia. Penuntut umum, silakan dengan tuntutan saudara. Izin share screen Yang Mulia. Baik, silakan. Apakah sudah terlihat Yang Mulia? Sudah. Surat tuntutan nomor registrasi perkara PDM strip 133 garis miring Batam garis miring 2020. Jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Batam dengan memperhatikan hasil pemeriksaan sidang dalam perkara atas nama terdakwa Eko Pratama Sinaga, tempat lahir Tanjung Batu, umur atau tanggal lahir 20 tahun 28 Mei 2000, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan atau kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Perumahan Garden Point 2 Blok D, agama Buddha, pekerjaan mahasiswa, pendidikan SMA. Penahanan. Penyidik Rutan tanggal 8 September 2020 sampai dengan 27 September 2020. Perpanjang PU. Rutan tanggal 28 September 2020 sampai dengan 6 November 2020. Jaksa penuntut umum. Rutan tanggal 6 November 2020 sampai dengan 30 November 2020. Hakim Pengadilan Negeri BPPN. Rutan tanggal 18 November 2020 sampai dengan sekarang. Berdasarkan pemeriksaan atas surat dakwaan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam nomor 133 garis miring PEN.PID garis miring 2020 garis miring Pengadilan Negeri BPP tanggal 3 Desember 2020 atau acara pemeriksaan biasa, terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 285 KUHP tentang pemerkosaan. Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan di persidangan secara berturut-turut berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, yaitu
menanggapinya. Begitu pula dengan penasihat hukum, saudara-saudara mengerti? Mengerti, Yang Mulia. Penuntut umum, silakan dengan tuntutan saudara. Izin share screen, Yang Mulia. Baik, silakan. Apakah sudah terlihat, Yang Mulia? Sudah. Surat tuntutan nomor registrasi perkara PDM strip 133 garis miring Batam garis miring 2020. Jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Batam dengan memperhatikan hasil pemeriksaan sidang dalam perkara atas nama terdakwa Eko Pratama Sinaga, tempat lahir Tanjung Batu, umur atau tanggal lahir 20 tahun 28 Mei 2000, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan atau kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Perumahan Garden Point 2 Blok D, agama Buddha, pekerjaan mahasiswa, pendidikan SMA. Penahanan. Penyidik Rutan tanggal 8 September 2020 sampai dengan 27 September 2020. Perpanjang PU. Rutan tanggal 28 September 2020 sampai dengan 6 November 2020. Jaksa penuntut umum. Rutan tanggal 6 November 2020 sampai dengan 30 November 2020. Hakim Pengadilan Negeri BPPN. Rutan tanggal 18 November 2020 sampai dengan sekarang. Berdasarkan pemeriksaan atas surat dakwaan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam nomor 133 garis miring pen.pid garis miring 2020 garis miring Pengadilan Negeri BPP tanggal 3 Desember 2020 atau acara pemeriksaan biasa, terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 285 KUHP tentang pemerkosaan. Fakta-fakta yang terungkap. Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan di persidangan secara berturut-turut berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, yaitu